Sudah dari awal tadi, agak awal belumnya. Mas Oos, Mbak Evi masih di ruang Zoom ya? Iya, Pak. Di bawah. Apa bisa dimulai nih Mbak Evi? Waktunya sudah masuk. Iya, Pak. Silahkan dimulai, Pak. Ya, baik. Mohon izin saya ingin memulai. Mohon izin Bapak Dr. Selamat dan Bapak Dr. Munir. Saya akan memulai sidang akhir tesis untuk Saudara Muhammad Ridwan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam ruang Zoom ini dalam rangka untuk menunaikan tugas kita mengikuti sidang akhir tesis untuk Saudara Muhammad Ridwan dengan judul Pewarisan Berdasarkan Wasiat yang Melebihi Legi Temporsi dalam Perspektif Hukum Perdata. Sebelum dimulai perlu saya sampaikan, perlu saya sapa dulu Dewan Penguji kita. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian yang kedua yang terhormat Bapak Dr. Selamat Suhartono, SHMH, dan berikutnya adalah Bapak Dr. Miftahul Munir, SPhilI MHum. Pada kesempatan malam ini, kami bertiga dapat tugas dari program Pascasarjana Universitas Wiraraja untuk menguji Saudara Muhammad Ridwan yang mengajukan tesisnya yang berjudul Pewarisan Berdasarkan Wasiat yang Melebihi Legi Temporsi dalam Perspektif Hukum Perdata. Sebelum dimulai, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Ridwan untuk berdoa, ya, dengan harapan sidang akhir tesisnya pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan berjalan sukses. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Ridwan dan kita semua untuk berdoa mengawali ujian tesis atau sidang akhir tesis pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang dipanjatkan tadi bisa membantu kita, terutama Bapak Muhammad Ridwan untuk menyelesaikan tugasnya mengikuti sidang akhir tesisnya pada malam hari ini. Perlu dipahami dulu, saya sampaikan kepada Dewan Penguji dan juga Bapak Muhammad Ridwan bahwa sidang akhir tesis pada malam hari ini akan dibagi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi, ya, selama kurang lebih 10 menit kita akan berikan kesempatan kepada Pak Ridwan untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran dalam penelitian tesisnya ini. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab, sesi ujian. Kita para Dewan Penguji akan secara bergiliran untuk bertanya, menanggapi, dan memberikan catatan-catatan. Kemudian yang terakhir adalah sesi ketiga. Sesi ketiga ini adalah sesi pengumuman penilaian yang didahului dengan rapat Dewan Penguji untuk menentukan nilainya, nilai akhir dari sidang akhir tesis agar langsung diketahui nilainya berapa, ya. Dengan angka juga akan disebutkan angka hurufnya, ya. Mohon maaf, akan disampaikan nilainya dengan huruf, ya. Baik, sesi pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak Ridwan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam penelitian tesisnya. Silakan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen,
Bapak dosen penguji pertama yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHIM Hum. Bapak penguji dosen kedua lah Bapak yang terhormat Bapak Dr. Slamet Suhartono SHM. Bapak penguji dosen ketiga adalah yang terhormat Dr. Miftahul Monir SFIL MHum. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kami dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul pewarisan berdasarkan wasiat yang melebihi legitimity dalam perspektif hukum perdata. Yang menjadi latar belakang adalah satu, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak untuk menguasai harta bendanya dan dari sengketa-sengketa yang kemungkinan akan timbul karena masalah pewarisan, yaitu terdapat pada pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah setiap orang yang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melaporkan hak asasi. Yang kedua adalah penelitian ini memfokuskan pada analisis hukum waris yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, pewaris dalam memberikan hartanya yang dituangkan dalam surat wasiat kepada seseorang tertentu merupakan hak dan kewenangannya yang dapat dilakukan semasa masih hidup terhadap harta kekayaannya. Kewenangan tersebut tidak diperkenankan oleh undang-undang melampaui batas. Latar belakang, pasal 913 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa legitimity adalah hak mutlak bagi ahli waris yang berdasarkan undang-undang, yang mana pewaris juga tidak boleh atau tidak dilarang memberikan hak mutlak tersebut kepada orang lain yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan wasiat. Kedua, namun pasal ini terjadi pertentangan norma atau konflik norma di mana pasal 916 huruf A KUHP Perdata justru memihak kepada ahli waris testamenter. Karena pada pasal ini membolehkan adanya ahli waris di luar undang-undang, baik ahli waris termaksud itu dihibahkan semasa hidup maupun dengan surat wasiat, dan hal ini dapat dianggap tidak memberikan perlindungan kepada victimatis atau ahli waris menurut undang-undang. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pasal 913 KUHP Perdata tidak tercapai, di mana pasal ini memberikan perlindungan penuh kepada ahli waris legitimaris dengan tidak membolehkan pewaris menetapkan sesuatu baik pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Rumusan masalah yang menjadi rumusan adalah apakah pewaris berdasarkan wasiat dapat mengurangi legitimity. Yang kedua, bagaimana kedudukan hukum ahli waris legitimataris dan pembagian legitimity. Metode penelitian adalah yang pertama ada pendekatan masalah. Pendekatan masalah adalah pendekatan dengan perundang-undangan, pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka, yang menjadi sumber bahan hukum ada primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengolahan bahan hukum, deskripsi, sistematisasi, analisis, dan interpretasi. Sedangkan alias bahan hukum adalah deduktif. Tinjauan pusaka, konsep hukum waris, pengertian waris, macam-macam waris, unsur-unsur pewarisan,
hukum waris di Indonesia, syarat menjadi ahli waris, pengertian umum wasiat, macam-macam wasiat, cara memperoleh dalam teori kepastian hukum. Pewarisan berdasarkan legemi forti. Yang pertama adalah ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, serta ahli waris berdasarkan surat wasiat. Pada dasarnya, proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang dinamakan pewarisan terjadi hanya karena kematian. Ahli waris abstraktu diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, hukum waris barat. Meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat aturan yang bersifat memaksa di dalamnya. Sifat memaksa dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak atau legitim forfeit. Legitim forfeit harus selalu dituntut. Apabila tidak dituntut, maka tidak memperoleh legitim forfeit. Bila mana terdapat lebih dari satu legitim forfeit, maka tidak saling mengikat. Setiap legimitaris mempunyai hak untuk menuntut atau bahkan melepaskan legitim forfeit tanpa bersama-sama dengan legimitaris lainnya. Hal yang perlu menjadi catatan adalah apabila pewaris mengangkat seseorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, lalu ada legimitaris yang tidak menuntut legitim forfeit, maka bagian legimitaris yang tidak menuntut tersebut tetap menjadi bagian ahli waris yang ditunjuk menurut wasiat tersebut. Dalam hal ahli waris ternyata tidak setuju dan merasa pembagian waris tersebut tidak adil dengan adanya ahli waris testamenter, karena dianggap telah melanggar haknya yaitu bagian mutlak atau legitim forfeit-nya, maka ahli waris legitimatis dapat mengajukan tuntutan untuk melakukan tuntutan terhadap legitim forfeit. Undang-undang melindungi legimitaris dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkannya hak dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan kedudukan mewaris legimitaris dengan adanya wasiat, dengan adanya wasiat di mana legimitaris tidak mewaris, maka legimitaris tidak dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan wasiat. Dengan alasan wasiat yang dibuat di luar negeri tidak dapat disesuaikan dengan wasiat yang dibuat di Indonesia, dan mereka menjadi ahli waris tunggal. Mereka hanya dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan bagian mutlak terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak. Mereka sebagai legimitaris dapat, dan mereka tidak dapat menerima pelanggaran tersebut. Maka akibatnya adalah ketentuan tunggal yang terdapat dalam wasiat dianggap batal. Sebagai konsep pewarisan dalam hukum perdata, adanya undang-undang hukum perdata atau KUH Perdata sebagai landasan masyarakat menyelesaikan permasalahan warisan termasuk dalam penelitian ini yang mengalami pertentangan norma dalam pasal 913 KUHP Perdata dengan pasal 916 huruf A KUH Perdata, maka nilai-nilai dari keberadaan hukum dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri mengalami suatu fluktuasi dan fenomena. Ini dikatakan mengalami fluktuasi adalah di satu sifat hukum waris Indonesia yang pluralistis dengan masih memakai tiga sistem hukum pewarisan, yakni waris adat, waris Islam, dan waris perdata. Dan di sisi lain justru menjadikan kemanfaatan dalam hukum itu menjadi tidak ada. Namun, fakta yuridis yang dapat dilihat dari pasal 913 KUHP Perdata dengan pasal 916 huruf A KUH Perdata yang mengalami pertentangan norma ini, sebagaimana pendapat Randbox sebagaimana mengungkapkan adanya tiga cita atau ide dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan. Kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat. Sedangkan kepastian hukum
menuntut terutama adanya peraturan hukum, kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum, menjelaskan kepastian hukum merupakan perlindungan justiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kedudukan ahli waris testamenter dalam pembagian legitim property. Pertama adalah surat wasiat atau testamen adalah suatu akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang digendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pasal 1875 KUH Perdata. Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi testamen hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian, prestasi harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan testamen tidak tergantung pada bunyi testamen, tetapi sangat tergantung pada jumlah harta peninggalan pewaris yang oleh hukum atau undang-undang tersedia untuk pewaris. Pengaturan tentang bagian mutlak atau legitim property dari legitimitaris diatur dalam pasal 913 KUH Perdata, di mana pasal tersebut memberikan perlindungan seutuhnya kepada hak mutlak dari ahli waris, legitimaris, atau ahli waris yang telah diterapkan berdasarkan undang-undang selama pemberian warisan berdasarkan wasiat atau testamenter, tidak menyebabkan bagian mutlak ahli waris legitimaris terabaikan, maka wasiat tersebut tetap dapat dilaksanakan. Jikapun demikian, bagian mutlak ahli waris legitimaris dirasa merugikan kepada ahli waris abstentato, maka ahli waris berdasarkan undang-undang tersebut dapat melakukan penagihan agar dilakukan pengembalian dan pengurangan harta waris yang menjadi hak mulaknya. Oleh sebab itulah maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan pasal 913 KUH Perdata. Adanya pertentangan norma dalam pasal 916 KUH Perdata dengan pasal 913 KUHP Perdata memperlihatkan adanya kedudukan hukum bagi ahli waris testamenter dalam legitimasi property adalah pemilik kekuatan hukum yang mengikat. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah apabila seorang legitimataris tidak melakukan penuntutan terhadap pengurangan dan juga pengembalian bagian mutlak tersebut, maka bagian mutlak tersebut secara umum otomatis tidak akan terbagi. Oleh karena itu, bagian mutlak memang harus dilakukan dengan cara penuntutan terhadap legitimasi property. Berkaitan dengan kedudukan hukum dan ahli waris yang berdasarkan surat wasiat, yang lebih dahulukan dan diutamakan ada ahli waris testamenter dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata. Ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang menjadi dasar pertimbangan adalah karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap hartanya. Pastinya dengan ketentuan dilarang merugikan bagian yang menjadi hak dan ahli waris abstentato, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak atau legitimate property yang diatur dalam pasal 913 KUH Perdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Sistem pewarisan dalam hukum perdata yang didasarkan pada wasiat atau testament kedudukan lebih mengutamakan Pak Ridwan, Pak Ridwan, mungkin bisa langsung ke kesimpulannya ya. Kita sudah baca ini ya. Ya, kesimpulan pewarisan yang dilakukan dengan cara wasiat atau testamenter berdasarkan analisis menggunakan interpretasi
gramatikal atau bahasa, dan investasi geologis atau sosiologi dapat mengurangi legitimasi morti. Dengan ini dipadati bahwa adanya ahli waris testamenter menunjukkan pewarisan yang melebihi bagian muka tersebut. Pasalnya, dalam pembagian legitimasi morti, pewaris tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik hibah atau wasiat yang harus diberikan kepada legitimataris. Kedudukan ahli waris testamenter dalam pembagian legitimasi morti adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat ketika pewaris telah menetapkan nama pengangkatan ahli waris maupun dengan nama hibah wasiat, maka ahli waris testamenter telah secara sah memiliki hak mewaris. Sehingga dalam pembagian legitimasi morti tidak dapat menuntut sepenuhnya hak waris yang dimiliki ahli waris testamenter karena legitimasi morti hanya terbatas pada bagian tersebut. Saran bagi kami adalah bagi pemerintah adanya ahli waris testamenter yang berpotensi. Cukup Pak Ridwan ya. Oke, Pak. Cukup. Oke, terima kasih Bapak. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, melakukan presentasi di sesi pertama sebagai bentuk pemanasan. Kalau saya bilang ini pemanasan sebelum kita ujian ya. Ada beberapa poin yang sudah kita simak bersama, nanti akan ditanyakan, akan diberikan catatan, atau bahkan mungkin akan ditanggapi oleh para penguji. Dan saya berharap Pak Ridwan bisa mempertahankannya ya, dengan cara menjawabnya. Jadi kalau misalnya ditanya ya harus dijawab. Kalau misalnya diberikan masukan ya harus dicatat gitu ya. Jadi apa yang diminta oleh penguji, Pak Ridwan harus melaksanakannya. Kalau minta jawaban ya harus dijawab. Minta ditanggapi ya harus ditanggapi. Paham Pak Ridwan ya? Sebelum kita masuk sesi 2. Baik. Baik, pada sesi 2 ini kita akan lanjutkan. Ini adalah sesi ujian, di mana para penguji akan secara bergiliran bertanya, menanggapi, dan memberikan catatan-catatan. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir ya, untuk mengawali sesi 2 ini. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zain atas waktunya. Mohon izin Bapak Dr. Zain dan Bapak Dr. Selamat. Bapak Ridwan, tolong disampaikan sebuah kasus legitimasi morti sebagai sebuah fakta hukum. Menurut Pak Ridwan, selain contoh yang ada di sini. Oke, terima kasih Bapak. Ya, silakan. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi pokok permasalahan di sini kami adalah masalah pertentangan, Pak. Dalam arti di pasal 913 dan pasal 116 utamanya huruf A, Pak. Jadi ke sini kami tidak memberikan dalam arti suatu kasus dalam hal ini kami cuma di literatur ini membandingkan dalam arti di buku Pak, terutama di pasal 913 dan pasal 916A huruf A yang menjadi pertentangan pada undang-undang tersebut Pak. Terima kasih Pak Munir. Menurut Bapak Ridwan, adakah kemudian yang bisa diambil dari analisa normatif perdatanya yang berbeda dengan yang telah yang ada dan tertulis dalam normatif perdatanya? Apakah Pak Ridwan melihat ada sesuatu yang mungkin dalam pandangan Pak Ridwan dalam sudut pandang yang lain bisa menjadi celah
misalnya jadi celah kemudian jurisprudensi misalnya tanpa harus kemudian mengacu pada undang-undang yang tadi disebutkan Pak Ridwan. Inggih, Bapak. Di sini kami, Pak, kami bacakan dulu isi dari pasal yang bertentangan pasal tersebut, di mana pada pasal 916 huruf A itu memihak kepada ahli waris testamenter. Karena pasal ini membolehkan adanya ahli waris di luar undang-undang. Baik ahli waris termasuk itu dihibahkan semasa hidup maupun dengan surat wasiat, Bapak. Sedangkan di pasal 913 tidak tertapanya di mana pasal ini memberikan perlindungan penuh kepada ahli waris, legitimaris, dengan tidak membolehkan pewaris menetapkan sesuatu, baik pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Dari itu kami simak, kami teliti, kami telah apa? Ada pertentangan, adanya tidak kesinkronan dalam pasal tersebut, Bapak. Terima kasih. Ya. Kalau misalnya tadi ada kelebihan yang kemudian mungkin yang seharusnya menjadi waris untuk testamenter ya, kemudian digugatlah, kemudian legitimi portinya, ahli waris legitimi portinya. Kira-kira kelebihan itu menurut Pak Ridwan di luar pasal yang disebutkan tadi supaya kemudian ini saling mendukung pasal-pasalnya. Seperti apa, Pak Ridwan? Begini, Pak. Menurut kami, apabila ada kelebihan di legitimi porti tersebut, Pak, bisa mengajukan dalam arti kelebihan itu tersebut, bisa mengajukan ke pengadilan, Pak. Dalam hari ini karena hukum perdata yang kita barat, itu ke pengadilan negeri. Yang kelebihan dari yang telah diterangkan kepada ahli waris testamenter itu, Pak. Nah, kelebihan itu bisa dituntut di muka hakim. Nah, dengan demikian nanti wewenang hakim, Pak, wewenang hakim kami dalam arti tidak bisa karena itu, Pak, karena itu wewenang hakim. Diterima atau tidak, ditolak atau DNO, kami tidak bisa. Tapi menurut kami, kalau memang ada kelebihan, disilakan dituntut di pengadilan umum atau negeri, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Tuan. Terima kasih. Waktunya Pak Muhammad Dr. Zain, waktu saya kembalikan kepada Bapak Dr. Zain sebagai ketua ujian hari ini. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir ya, sudah mengawali ujian dengan baik. Ada beberapa pertanyaan tadi disampaikan. Nanti kita akan tindak lanjuti karena ada beberapa pokok atau hal yang penting disampaikan tadi. Ya. Tapi ini akan kita lanjutkan pada diskusi berikutnya ya, karena masih ada 2 penguji ya, yang berikutnya ini akan kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Selamat ya. Barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir ini masih bisa terus didiskusikan. Silakan Bapak Dr. Selamat untuk. Terima kasih. Saya hormati Pak Dr. Zainuddin, Pak Dr. Miftahul Munir, dan Pak Ridwan yang berbahagia karena sudah sampai pada tahapan sidang akhir tesis, Pak ya. Pak Ridwan, ini kan dari judul, Pak ya. Itu Pak
Ridwan ya menulis bahwa pewarisan berdasarkan wasiat yang memiliki tim porsi dalam perspektif hukum perdata. Mungkin yang perlu dijelaskan Pak ya, mungkin diberikan apa namanya itu pemahaman terhadap kami selaku tim penguji. Kenapa Pak Ridwan harus melihat dari perspektif hukum perdata? Karena mungkin pewarisan itu sudah menurut saya yaitu merupakan rangkap hukum perdata. Barangkali bisa diberikan penjelasan Pak Ridwan. Oke, terima kasih Bapak yang saya hormati Bapak Slamet Suhartono. Kenapa kami memilih judul pewarisan berdasarkan wasiat yang melebihi legitim bukti dalam perspektif hukum perdata? Yang pertama adalah Pak, kami sangat penasaran Pak sebenarnya, ingin memperdalam dalam arti di KUHP Perdata, khususnya peninggalan Belanda yang saya teliti dan saya tertarik sekali gitu Pak, membaca dan melihat dari pasal ke pasal, dari pasal 101 sampai berapa ribu pasal, ternyata terdapat Pak, terdapat pertentangan apa yang saya telah sampaikan tadi Pak, dalam arti pasal yang tidak sesuai, tidak sejalan, yang jadi kebingungan, di mana di pasal 916 huruf A dan 913 KUHP Perdata. Nah, dari itu Pak, kami meneliti di mana di sana terdapat hak mutlak seperti yang pasal 1 itu diperbolehkan, yang pasal lain tidak diperbolehkan. Jadi terjadi pertentangan. Nah, makanya kami memilih pewarisan berdasarkan wasiat yang melebihi legitim bukti dalam perspektif hukum perdata. Terima kasih Pak Slamet. Pak diberi penjelasan juga apa sih Pak yang dimaksud dengan legitim porsi? Oke. Legitim bukti ada kelebihan Pak, kelebihan mutlak. Misalnya begini Pak, sebagai contoh, kami berikan contoh, seorang sebelum meninggal, otomatis kalau hukum perdata menurut kami adalah semasih hidup bisa mewariskan kepada para ahli waris. Nah, yang legitim itu Pak, itu di luar ahli waris, dalam arti hak ahli warisnya itu Pak, lebih kepada seseorang yang sebenarnya tidak harus memperoleh sebanyak itu Pak. Ya. Artinya kan itu kehendak si pewaris Pak, si apa namanya Pak, yang mempunyai harta Pak ya. Artinya bahwa ketika misalnya dihibahkan dan diwasiatkan pada anak pertama misalnya, karena mungkin pertimbangannya anak pertama itu lebih mungkin Pak ya, lebih memiliki misalnya perhatian lebih terhadap orang tuanya. Anak pertama itu lebih care pada orang tuanya. Anak pertama itu mungkin lebih dibanding dengan anak yang kedua, ketiga mungkin agak nakal misalnya. Nah kemudian si pewaris itu memberikan tapi bagian lebih atau melebihi dari dua anaknya Pak misalnya. Yang mungkin menurut si ahli waris itu mungkin menurut si pewaris itu tepat dan itu adil karena mungkin dianggap memiliki jasa terhadap orang tuanya misalnya. Itu apakah tidak berarti kemudian hak
pewaris untuk mewariskan sebagian besar hartanya kepada ahli waris itu apakah tidak merupakan hak mutlak dari pewaris, Pak? Terima kasih, Pak. Di dalam KUHP Perdata, seseorang memberikan ahli waris, di luar ahli warisnya, ya, menurut kami tidak boleh lebih dari 1/3 bagian, Pak. Nah, seandainya, gitu, Pak. Itu menurut Bapak atau menurut ketentuan hukum positif? Ketentuan undang-undang, Pak. Ketentuan undang-undang. Kemudian itu perdata, Pak, ya. Karena perspektif hukum perdata, Pak, ya. Iya. Hukum perdata itu kan sifatnya mengatur, ya, von Recht, ya. Sifatnya mengatur, bukan geringan Recht. Itu kan tidak memaksa, Pak, ya. Artinya pihak-pihak tertentu bisa menyimpangi dari ketentuan itu. Sehingga mungkin bisa saya katakan si pewaris itu mungkin karena pertimbangan tertentu, ya, memberikan hak waris kepada ahli waris melebihi dari yang lain. Kalau dalam perspektif sifatnya mengatur bagaimana, Pak? Bahwa hukum perdata itu sifatnya von Recht misalnya, artinya mengatur misalnya, Pak. Apakah mungkin, ya, contoh misalnya di ketika si ahli waris yang tidak memperoleh haknya atau memperoleh haknya di bawah yang menerima wasiat tadi memperjuangkan haknya misalnya ke pengadilan, mungkinkah pengadilan ataukah mungkin ada kasus bahwa pengadilan mengabulkan upaya hukum dari si ahli waris yang lain, Pak, yang mungkin menerima bagian lebih kecil dari pewaris utama tadi misalnya? Gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Dalam menentukan, Pak, dalam menentukan besaran dari legitim horti, harta yang ditingkatkan oleh si pewaris adalah dengan cara menjumlahkan semua harta yang ada pada saat pewaris itu telah meninggal dunia. Kemudian dijumlahkan dengan pemberian atau barang yang ada dihibahkan semasa hidupnya. Sehingga nilai tersebut akan menghasilkan hasil akhir yang dapat dibagi. Tentunya ini harus dikurangi hutang-hutang dari seluruh harta peninggalan itu dan dituangkan seluruh harta itu beberapa bagian warisan yang dapat mereka tuntut. Ya. Artinya gini, Pak. Iya, Pak. Apakah sudah ada putusan pengadilan, ya, inkrah, ya, Pak, berketetapan hukum tetap, berkekuatan hukum tetap. Pernah, Pak, Ridwan melakukan studi dalam kasus itu misalnya, kalau sudah ada kasusnya, Pak? Kami telah sampaikan tadi ke yang terhormat Pak Miftahul Munir. Kami memilih ini, Pak, pewarisan bersangkutan yang melebihi legitim horti adalah pasal, Pak, pasal 913 dan 916 huruf A, ya, itu, Pak. Itu kan dalam tataran kompositif, Pak, ya. Yeah. Ketika itu diimplementasikan, terjadi fakta bahwa ada memang pewarisan, Pak, yang mungkin melebihi legitim porsi dari pewarisan lain. Sudah pernahkah itu diajukan ke pengadilan, Pak, oleh ahli waris yang lain yang mungkin lebih kecil bagiannya? Kalau itu ada, itu menarik sekali, Pak, untuk dipelajari pertimbangan hukumnya, bukan putusannya, Pak, ya, tapi pertimbangan hukumnya, sehingga untuk yang kemudian barangkali ya, menjadi mungkin pelajaran bagi atau mungkin pengalaman bagi untuk jadikan Pak, rujukan nanti dalam pembuatan wasiat tidak melebihi pada legitim porsi kalau ada putusan.
Sebetulnya kalau menarik lagi, kalau ada perusahaan sebagai studi Pak ya, kemudian Pak Ridwan mempelajari pertimbangan hukumnya, apakah pengadilan itu membatalkan atau mungkin mengabulkan tuntutan dari ahli waris yang lain ya, terhadap terhadap hak waris ya, yang melebihi legitim porsi. Itu lebih menarik sebetulnya untuk mendukung bahwa pewarisan berdasarkan wasiat yang lebih legitim porsi itu dalam praktek tidak harus seperti itu. Sehingga ketika nanti mungkin bagi notaris misalnya yang buatan akte bisa memperingatkan pada si pewaris jangan melebihi legitim porsi dari ya mungkin itu Pak kalau saya. Gimana Pak Ridwan? Terima kasih Bapak. Kami telah mencoba dan berusaha mencari kasus-kasus yang pernah dulu kami waktu proposal kami sampaikan. Mohon maaf Pak, tapi kami juga terus terang kami kesulitan Pak dalam arti mencari data tersebut. Di mana kalau kami meneliti di pengadilan negeri khususnya di Sumeneb itu kasusnya tidak ada Pak. Cuman ada tempo hari di Banyuwangi Pak. Namun terus terang mohon maaf ternyata kami kesulitan juga mencari data-data tersebut. Pertama, yang kedua itu setiap dokumen negara itu sulit Pak, sulit untuk dalam arti meminta tanpa izin. Itu Pak selamat yang kami dapatkan tempo hari. Terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak pewarisan berdasarkan wasiat itu yang memiliki batas ya, yang memiliki batas dari legitim porsi itu tidak tepat begitu Pak ya maksudnya dari hasil analisis Bapak? Menurut kami enggak Pak, karena pertentangan pasal-pasal tersebut 913 dan 916 huruf A itu Pak. Artinya Pak Ridwan lebih memilih bahwa jika terjadi pewarisan ya dengan wasiat tidak boleh melebihi legitim porsi itu Pak maksudnya Pak. Enggak Pak. Enggak Bapak. Sehingga apapun yang terjadi si anak yang nomor 2, nomor 3 misalnya meluntah, misalnya durhaka sama orang tua itu tetap memperoleh yang sama Pak ya, minimal dengan yang memperoleh wasiat dengan cara wasiat. Itu Pak maksudnya. Oke. Oke Pak. Juga seseorang yang dapat menerima ahli waris Pak, itu ada ketentuan-ketentuan Pak. Saya kutip dari menurut J. Satrio, pertama yang tidak patut menjadi ahli waris, menerima waris itu yang pertama mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Yang pertama. Yang kedua, menurut J. Satrio, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah, telah mengajukan bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah isi pewaris untuk membuat surat wasiat. Yang keempat adalah mereka yang telah menggelapkan, merusak, dan memasukkan surat wasiat dari si pewaris. Itu Pak, menurut J. Satrio yang saya kutip dari bukunya Pak. Terima kasih. Ya, itu pendapat Pak ya. Itu adalah pendapat pribadi yang mungkin hanya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim yang seumpama itu sudah pengadilan. Tentu karena pendapat pribadi tidak mengikat Pak ya. Mungkinkah ada Pak norma hukum positif yang mengatur pembatasan hak mewaris dari
ahli waris, Pak. Tadi kan C. Satrio kan pendapat pribadi, ya. Mungkin pendapatnya si X berbeda. Tentu dan yang sebetulnya menarik itu kalau sudah dinormalkan. Ini Pak Ridwan, pernahkah melihat atau menemukan ketentuan norma atau kaidah-kaidah hukum misalnya yang mengatur mengenai pembatasan atau bahkan larangan ahli waris untuk menerima warisan dari orang tuanya misalnya. Karena itu akan mengikat nanti yang bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk meniadakan hak waris bagi anak tadi yang membunuh orang tuanya misalnya, merusak dan seterusnya tadi misalnya. Pernah menemukan Pak aturan itu? Tapi terus terang selama ini belum, Pak. Belum. Namun Pak, perlu juga dipahami bahwa seseorang yang berhak menerima ahli waris itu, Pak, ada syarat-syaratnya menurut undang-undang. Yang pertama itu harus ada orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dengan tetap memperhatikan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang ibu dianggap sebagai telah lahir bila mana kepentingan si anak tersebut menghendaki, dan apabila anak ini lahir meninggal maka ia dianggap tidak pernah ada. Yang ketiga, seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang tidak patut mewarisi karena kematian, antara atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. Begitulah menurut undang-undang, Bapak. Karena gini Pak, terkait dengan pendapat Satrio tadi, Pak, yang membunuh orang tuanya itu pernah terjadi kasus di Belanda dengan saya. Saya lupa Pak jurisprudensinya. Mahkamah Agung Belanda itu anak yang membunuh orang tuanya, kemudian ditiadakan hak mewarisnya, kemudian menuntut ya hak warisnya ke pengadilan, itu dikabulkan dan menjadi jurisprudensi. Saya lupa itu Pak, barangkali suatu saat barangkali Pak Ridwan bisa buka-buka YouTube, itu pernah terjadi Pak. Jadi pertimbangannya memang demi keadilan bagi si anak ya, yang meskipun membunuh orang tuanya di Belanda masih diberikan hak untuk mewaris terhadap orang tuanya meskipun dia telah melakukan kejahatan terhadap orang tuanya. Oke, itu nanti masih dalam bentuk wacana Pak, yang mungkin Pak Ridwan nanti saat bisa menemukan itu. Oke Pak, dan kemudian ini Pak yang mungkin perlu saya sampaikan juga untuk tujuan penelitian Pak. Ya, tujuan penelitian itu memang mengacu pada rumusan masalah Pak. Mungkin untuk tujuan penelitian yang pertama menganalisis ya, dan mesti menjelaskan. Tidak cukup menganalisis saja. Ya, untuk apa kalau tidak dijelaskan? Supaya orang lain tidak ngerti apa sih hasil analisis itu. Jadi mungkin untuk menganalisis dan menjelaskan. Kata apakah dihapus saja, Pak? Jadi untuk menganalisis dan menjelaskan pewarisan bla bla bla. Jadi apakah itu dihapus saja? Jadi setelah menganalisis dan menjelaskan. Kalau S3 menemukan, Pak, tapi S2 masih tatarannya di level KKNI sampai 8 atau 7. Jadi masih pada tahapan menganalisis dan menjelaskan. Jadi Pak Ridwan menganalisis dan menjelaskan pada siapa? Pada yang dibutuhkan. Kata apakah dihapus saja, Pak? Menganalisis dan menjelaskan pewarisan. Tujuan yang kedua juga begitu, Pak. Untuk menganalisis dan menjelaskan kata bagaimana dihapus saja, Pak. Langsung saja menganalisis dan menjelaskan kedudukan. Jadi kata bagaimana tidak usah, karena kata bagaimana
apakah itu sudah digunakan di dalam rumusan masalah. Nah, di tujuan itu ya Pak ya, tidak lagi bicara masalah apakah dan bagaimanakah, tapi langsung saja kepada ya pewarisan dan kedudukan. Itu Pak yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian Pak perlu saya sampaikan ya, mungkin karena terlewatkan pada saat bimbingan, karena memang online Pak ya, meskipun dengan catatan-catatan di komen Pak ya, di komen itu tidak seluruhnya terrangkum dalam saran saya di komen itu Pak ya. Itu mungkin Pak ada beberapa kata sambung Pak, saya lupa tadi berapa sabda tadi. Di situ ada saya temukan kata sehingga di awal aliyah Pak. Oke Pak, nggak jelas Pak. Saya temukan kata sehingga di awal aliyah Pak. Ya, kata sehingga, ya, kata kemudian, kata maka, kata dengan itu merupakan kata sambung Pak. Ya Pak ya, kemudian terus sehingga, dengan demikian itu tidak boleh digunakan di awal aliyah Pak ya. Jadi tolong nanti diperhatikan ketika di awal aliyah itu ditemukan kata sambung seperti sehingga misalnya, dengan demikian misalnya, kemudian misalnya, maka itu jangan digunakan di awal aliyah Pak ya. Karena apa? Fungsi kata sambung adalah menyambung kalimat di depan atau kata depan dengan kalimat di belakang. Ya, jadi jangan sampai di awal aliyah menggunakan kata sambung. Oke, Pak. Ya Pak ya. Ya, ini tolong nanti kita coba kata dalam apa itu dihindari. Nanti untuk yang lain Pak, teknik tulisan mungkin juga ada koreksi nanti setelah ujian mungkin masih ada yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki tentu dengan kalau masih butuhkan kami ya selaku pembimbing dan juga dokter Zen barangkali ya dokter bisa konsultasi Pak. Saya rasa itu Pak Dokter Zen ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bapak. Baik, saya juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Slamet sudah menyampaikan beberapa hal penting, menanggapi dan juga bertanya. Pak Ridwan, saya mohon juga mencatat apa yang sudah disampaikan oleh beliau ya. Ada beberapa hal yang saya juga catat dari apa yang disampaikan oleh beliau dan itu penting untuk perbaikan-perbaikan. Pak Ridwan ya. Siap Bapak. Baik. Saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh penguji sebelumnya, baik penguji ketiga dan kedua tadi. Barangkali apa yang saya sampaikan ini juga bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh beliau berdua tadi. Dan juga insya Allah juga baik untuk bahan perbaikan ya, setelah ujian ini. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Slamet tadi ya, tentang judul Pak Ridwan. Memang ini judulnya sudah seksi ya, dari sebelumnya kayaknya lebih seksi ini Pak Ridwan ya daripada sebelumnya itu. Ya. Saya sedikit komentar juga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Slamet tadi itu ada benarnya menurut saya ya, tentang kenapa harus dalam perspektif hukum perdata ya. Karena apa? Karena pewarisan ini kan memang dalam ranah hukum perdata Pak. Jadi berbicara pewarisan ini memang dalam bidang hukum perdata. Gitu, ya. Jadi tadi ditanyakan oleh Slamet, kenapa dalam perspektif hukum perdata? Bukankah pewarisan itu sendiri sudah masuk dalam bidang perdata? Ya. Ya. Pertanyaan saya berikutnya Pak, kenapa tidak dalam perspektif yang lain? Misalnya tadi sampean
menggunakan teorinya Gustav Radbruch ya tentang keadilan, tentang kepastian hukum, tentang kemanfaatan gitu kan. Nah, kalau terjadi pewarisan berdasarkan wasiat yang itu melebihi legitim porsi, bagaimana ini diselesaikan secara normatif ya dengan menggunakan teorinya Gustav Radbruch tadi. Misalnya teori keadilannya, ya kan, kemudian kemanfaatannya, kemudian apa tadi lagi kepastian hukumnya, ya kan? Itu kan lebih menarik Pak Ridwan. Tapi saya perhatikan teori yang dikutip itu tidak digunakan dalam analisisnya di sini. Silakan dikomentari dulu tentang satu hal itu. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Zen. Memang Pak, kami memilih dalam arti memilih judul ini Pak. Karena apa? Saya juga bertanya-tanya dalam hati khususnya bagi Indonesia, Pak, bagi Indonesia. Di mana di Indonesia ini Pak bermacam-macam waris, Pak. Pernah kami sampaikan ada waris Islam, ada waris adat, ada hukum waris perdata, sehingga menjadi kebingungan, Pak, menjadi kebingungan kepada masyarakat. Lah, setelah kami mensimak, mengamati dan menganalisis, Pak, ternyata di hukum data khususnya BW Pak itu terdapat pertentangan yang saya sebutkan tadi Pak, tidak seperti apa yang kami anut dalam hal ini hukum waris Islam, karena mungkin Bapak Zen juga sangat paham bahwa hukum waris Islam itu berpatokan sama KHI. Itu Pak penasaran saya di hukum perdata Pak. Ya, justru karena hukum perdata itu kan berarti tidak terbatas dalam perspektif BW ya kan. Artinya dalam hukum perdata itu tadi disebutkan itu kan sifatnya mengatur, katanya Bapak Dr. Slamet itu kan mengatur ya. Dan itu dimungkinkan sifatnya pluralistik. Tadi sampai juga menyebutkan itu pluralistik. Ya, bisa diselesaikan secara BW kalau memang para pihaknya sepakat menggunakan BW. Ya, bisa diselesaikan berdasarkan hukum adat. Ya, kalau memang para pihaknya ingin diselesaikan secara hukum adat, maka akan selesai juga kan. Gitu kan. Makanya ini dipertanyakan hukum perdata ini kan tidak terbatas menurut BW. Ya kan? Hukum perdata itu kan ada perdata adat, ada perdata BW, ya kan, ada perdata Islam, dan semuanya itu berlaku di Indonesia. Itu loh maksudnya. Jadi, ini catatan buat sampean kalau misalnya menggunakan perspektifnya hukum perdata, karena ini berkonsekuensi gitu. Ya, karena tulisan Bapak ini hanya perspektifnya BW saja. Saya perhatikan di sini perspektifnya Bapak di sini cuma sekedar BW, tidak menggunakan yang lain dalam menjawab permasalahan ini. Maksud saya seperti itu Pak Ridwan. Paham ya Pak Ridwan ya? Paham Pak, siapa? Baik, itu yang pertama, tidak perlu ditanggapi. Kemudian yang kedua, legitime porsi itu Pak, sepemahaman saya, legitime porsi itu kan bagian mutlak dari ahli waris. Bagian mutlak dari ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang itu yang dimaksud dengan legitime porsi. Ya, jadi ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang itu sudah punya bagian mutlaknya masing-masing. Itu loh. Saya memahaminya seperti itu. Nah, di satu sisi Pak Ridwan, undang-undang kita itu BW itu membolehkan waris dengan wasiat. Saya tanya lagi, menurut sampean, ya, saya coba minta ketegasan saja. Bukankah boleh kita melakukan pewarisan dengan menggunakan wasiat? Boleh tidak? Boleh Pak, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga Pak, bagian. Nah, itu maksud saya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kalau misalnya tidak melebihi dari sepertiga, ya, jadi ada pewarisan, ya, ada
pewarisan dengan menggunakan wasiat. Ya. Tidak lebih dari sepertiga. Apakah terjadi pertentangan antara pasal 1913 dengan 1916 itu? Tidak. Tidak kan? Tidak, Pak. Kalau misalnya tidak lebih dari sepertiga, berarti kan tidak ini kan? Tidak terjadi pertentangan kan? Pasal 1913 dengan 1916 kan? Iya, Pak. Tidak kan? Iya. Nah, makanya pertanyaan rumusan masalah yang pertama, Pak Ridwan, rumusan masalah yang pertama itu pertanyaannya adalah apakah pewarisan berdasarkan wasiat dapat mengurangi legitimasi porsi? Itu jawabannya bisa dua, Pak Ridwan. Jawaban pertama ya itu bisa mengurangi. Ya, bisa mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga dipastikan mengurangi, Pak Ridwan. Mengurangi bagian mutlak dari ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang, gitu loh. Tapi kalau tidak lebih dari sepertiga, Pak Ridwan, itu tidak mengurangi, Pak Ridwan. Jadi bisa tidak mengurangi, baik-baik saja gitu. Menurut saya yang pertanyaan yang pertama itu bisa dua jawaban itu. Jadi akan mengurangi hak mutlak atau bagian lebih dari sepertiga. Kalau kurang dari sepertiga, saya kira itu tidak terjadi pertentangan norma gitu loh. Dan itu boleh-boleh saja menurut saya. Ya. Apalagi Pak Ridwan, mohon maaf ya, apalagi kalau misalnya para ahli waris yang dimaksud itu tidak keberatan gitu, tidak komplain, ya kan? Berarti kan boleh Pak Ridwan. Gimana itu? Boleh aja Pak. Yang saya masukkan di sini adalah Pak, yang tidak para ahli waris itu yang tidak setuju atau keberatan Pak. Nah, kalau seperti itu Pak Ridwan, betul apa katanya Bapak Dokter Slamet tadi, ini akan lebih menarik kalau ada kasusnya. Ada kasus di mana ada ahli waris itu keberatan. Ya, keberatan adanya waris wasiat yang melebihi dari hak mutlaknya. Kalau itu ada kasusnya, menarik ini Pak Ridwan. Ya, seandainya ada kasusnya, masalahnya kan ini nggak ada kasusnya, ya kan? Iya kan? Nggih, Pak. Nah, baik, sekedar klarifikasi Pak Ridwan, ya, mungkin Anda perlu luruskan ini. Ini kalau ini kan interpretasinya sampean tadi kan kalau saya baca itu kok nggak matching dengan di kesimpulan ya. Saya perhatikan di metode penelitiannya sampean itu, metode interpretasinya yang pertama adalah gramatikal, kemudian yang kedua adalah interpretasi autentik. Iya kan? Tapi di kesimpulannya Pak Ridwan, sampean itu menggunakan interpretasi gramatikal, dan yang kedua itu tidak menggunakan interpretasi autentik, tapi menggunakan interpretasi teleologis atau yang disebut dengan interpretasi sosiologis. Di kesimpulannya itu sampean menggunakan interpretasi sosiologis. Saya perhatikan, ya. Nah, makanya itu memungkinkan Anda menghadirkan hal-hal yang sifatnya sosiologis gitu. Seandainya ada yang memang real terjadi itu kan bagus menurut saya. Ya. Itu Pak Ridwan. Ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Terima kasih Pak Zen. Memang menjadi masukan bagi kami yang sangat bermanfaat. Memang benar apa yang telah disampaikan Bapak Zen. Seandainya lebih bagus dan lebih akurat kalau memang ada kasusnya. Selama ini saya terus terang Pak, terus terang tidak menemukan kasus yang ada di daerah Sumeneb. Itu Pak Zen. Makanya kami yang jadi dimasalahkan di sini adalah pasal 913 dan 916 itu Pak. Terima kasih. Baik, yang terakhir Pak Ridwan, yang terakhir. Katakanlah misalnya terjadi ya,
terjadi pewarisan berdasarkan wasiat yang itu melebihi hak mutlak atau bagian mutlak dari dari ahli waris. Katakanlah itu terjadi ya gitu ya. Lah terus kalau misalnya Pak Ridwan tidak ada gugatan, artinya para ahli waris itu mengikhlaskan gitu, baik-baik saja. Ya kan, artinya tidak ada gugatan di situ. Nah, berarti apa dong relevansinya dengan ini, dengan tulisannya sampean ini? Sampean bisa nggak nanggapi ini? Jadi terjadi ada pewarisan dengan wasiat ternyata memang melebihi porsinya ahli waris gitu. Tapi para ahli waris itu diam saja gitu, nggak ada masalah kok gitu, baik-baik saja. Itu gimana itu? Ya, terima kasih Pak. Kalau memang terjadi begitu tidak ada masalah, ya baik-baik saja Pak. Yang kami di sini teliti adalah yang ada masalah Pak. Yang ada masalah dalam arti ini Pak, ini saya tetap pertahankan 913 sama 916 huruf A itu Pak. Ya itu kan tadi kan saya sudah bilang, sampai juga sepakat tadi itu dianggap bertentangan kalau kata melebihi, ya kan? Kalau tidak melebihi dari sepertiga kan tidak ada masalah, Pak. Iya kan? Iya kan? Tidak ada masalah dengan pasal itu. Baik-baik saja keduanya harmonis itu. Kalau waris wasiatnya tidak lebih dari sepertiga, iya kan? Iya. Ya, maksud saya seperti itu. Ya. Sebab pada dasarnya, Pak, orang membuat atau membentuk undang-undang itu tidak menginginkan adanya pertentangan, Pak. Pada dasarnya, orang membentuk undang-undang itu pada dasarnya tidak ingin ada pertentangan. Itu baru ketahuan ada pertentangan, kadang-kadang kalau ada fakta-faktanya, Pak. Ketika diterapkan, ternyata ada saja pertentangannya gitu loh, Pak. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir dan Bapak Dr. Selamat tadi. Ya. Saya kira bisa dipahami ya Pak Ridwan ya. Insya Allah Pak, siap Pak. Siap merevisi sesuai arahan, sesuai catatan yang disampaikan oleh para penguji tadi ya. Insya Allah siap Pak. Kami Baik. catat ya Pak. Ya. Sebelum kita akhiri sesi 2 ini barangkali saya perlu juga memberikan kesempatan sekali lagi, sedikit waktu. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Silakan Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Saya Bapak Dr. Muhammad Zain. Saya cukup Bapak. Cukup ya? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Saya berikan kesempatan juga kepada Bapak Dr. Selamat. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi Pak sebelum kita akhiri sesi 2. Pak Selamat masih di mute Pak audionya. Oh ya. Pak Selamat masih di mute audionya. Mungkin Pak Ridwan anunya bisa diakhiri. Cukup Pak, saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih saya kepada para penguji sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Kita akan segera masuk ke sesi 3, Mbak Evi. Ya, Pak. Barangkali bisa dibantu agar Pak Ridwan sementara ini dipindah tunggu di ruang tunggu. Nah, Mbak Evi ya. Sudah Pak, sudah dipindah Pak. Bapak-bapak sekalian, Bapak Dr. Selamat dan Bapak Dr. Miftahul Munir, di sesi 3 ini kita akan rembukan, akan rapat sebentar ya, untuk memberikan penilaian terhadap hasil penelitian tesis yang sudah dipresentasikan atau diujikan tadi di sesi pertama dan kedua. Barangkali ada pendapat dari Bapak Miftahul Munir, kira-kira kalau kita nilai hasil dari ujian Saudara Ridwan malam ini, ya, kira-kira catatannya apa, kemudian nilainya berapa Pak kalau dikasih dengan huruf, dengan angka. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Dr. Zain. Saya 90 Bapak. Cuman ada beberapa mungkin yang perlu diperbaiki seperti tadi yang disampaikan oleh
Bapak Slamet Sartono, saya setuju. Itu saja yang perlu mungkin lulus dengan nilai seperti itu dengan catatan perbaikan. Baik, terima kasih. Perlu saya ingatkan bahwa nilai A itu dari 85 sampai 100. Betul Mbak Evi ya? Halo Mbak Evi? Iya Pak, betul Pak. Betul ya? 85 sampai 100 Pak. 100 itu nilainya A. Baik, silakan saya berikan kesempatan juga kepada Bapak Dr. Slamet untuk menyampaikan pendapatnya terkait yang tadi dari apa yang kita uji. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Kami selaku pembimbing Pak ya, saya melihat kesungguhan Pak Wan ya, dan juga upaya yang dilakukan itu cukup, bagi saya itu cukup serius ya. Maka dikoreksi, segera dikoreksi terusnya. Kemudian juga bagaimana dilihat tadi Pak Tuan pertahankan tulisannya ya, itu menurut saya cukup bagus. Memang ada sisi-sisi yang perlu diperhatikan, terutama pada teknik penulisan ya. Dan juga tadi beberapa saran saya mulai tujuan sekian Pak ya, dan juga apa namanya itu tata tulis yang menurut saya masih bagi kata sambung dan seterusnya masih sempurnakan karena lainnya karya ilmiah masih sudah ya, tingkatkan jadi yang juga memiliki tingkat intelektual tinggi ya. Memperhatikan itu saya memberikan terhadap Pak Ridwan 89 Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Slamet sudah menyampaikan penilaiannya. Saya pun juga perlu memberikan penilaian dari apa yang saya saksikan sendiri, mulai dari bimbingan, ya, walaupun bimbingannya sepuh. Ada ini ceritanya ada di pulau Pak. Sangat salut. Jadi walaupun beliau ini sudah sepuh, usianya sudah berapa gitu, tapi masih senang kuliah, mau belajar begitu. Bisa, betul. Saya kira sesuatu yang bernilai gitu menurut saya. Kemudian yang kedua, dari apa yang sudah dipertanggungjawabkan tadi, saya kira sudah cukup baik ya, walaupun memang ada kekurangan-kekurangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet tadi ya. Saya kira itu bisa dimaklumi begitu. Segala kekurangannya itu insya Allah bisalah kita bantu untuk memperbaiki berdasarkan data yang disampaikan oleh para penguji tadi. Saya pun akan memberi nilai 87. Jadi 87, 89 Mbak Evi, kemudian sama 90. Jadi itu semuanya ada di rentang A Mbak Evi ya. Iya Pak. Jadi saya kira jelas. Mungkin Mbak Evi perlu langsung menghadirkan Pak Ridwan kembali di Sudah bergabung Pak Ridwan ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Evi, Pak Ridwan sudah bergabung. Iya Bapak. Nah, Pak Ridwan, saya ingin melihat wajahnya sampai dengan jelas. Tadi Pak Ridwan. Pak Ridwan, siap ya mendengarkan keputusan Dewan Penguji ya? Insya Allah saya siap Pak. Saya terima padanya Pak. Ya, tidak perlu grogi lagi, semuanya sudah selesai. Ya, santai saja, senyum saja. Ya, sudah selesai Pak Ridwan. Ya, kami berembuk dari apa yang sudah sampaian tadi pertanggungjawabkan. Ya, bahkan lebih jauh lagi kami juga memperhatikan kesungguhan sampean. Ya, mengerjakan tesis ini walaupun jauh di kepulauan sana di Kangian, ya kan?
masih punya cukup waktu untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis yang baik itu tesis yang selesai, Pak Ridwan. Dan selesai malam ini. Dan gitu. Nah, setelah kami menyimak apa yang sudah sampean tuliskan, ya, terdiri dari 100 halaman lebih, kemudian kami juga memperhatikan hasil presentasinya tadi, kami juga memperhatikan jawaban-jawaban sisi 2 tadi, ya. Maka kami bertiga, Dewan Penguji, memutuskan nilai untuk Pak Ridwan dapat nilai A. Alhamdulillah. A. Tidak perlu tahu angkanya, kalau mau tahu silakan tanya ke Mbak Evi saja nanti, ya. Nilai A. Semuanya memberikan nilai A. Ya. Jadi selamat kepada Pak Ridwan, sudah sampai pada tahap ini dengan hasil yang sangat baik menurut saya, dapat nilai A. Ya. Patut disyukuri Pak Ridwan. Amin Bapak. Jadi nanti disyukuri, sujud syukur, ya, kita sebagai Muslim. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ridwan, ya, terkait hasil penilaian Dewan Penguji. Ya. Nah, sebelum ditutup, di penghujung sidang ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat kepada Pak Ridwan, ya, sudah menyelesaikan tugas akhirnya ini dengan baik, dengan nilai A. Ya, semoga ilmunya bermanfaat untuk Pak Ridwan yang sekarang lagi mengemban amanah sebagai panitera. Ya, semoga bermanfaat Pak Ridwan, untuk si Pak Ridwan juga, ya, untuk penegakan hukum kita di masa yang akan datang. Dan juga bermanfaat tentunya untuk keluarga dan untuk masyarakat Pak Ridwan. Saya kira itu dari saya, dan saya perlu memberikan kesempatan juga kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, barangkali ada yang mau disampaikan 1-2 patah kata, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zain sebagai ketua sidang atas kesempatannya. Selamat Bapak Muhammad Ridwan. Semoga ini semakin memperlancar kegiatan-kegiatan dan kesuksesan yang lain. Amin. Selamat Pak. Amin. Terima kasih Pak Munir. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zain. Baik, saya juga perlu berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Selamat. Barangkali ada yang mau disampaikan juga di penghujung sidang tesis malam ini. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak. Saya Munir, ya. Saya ucapkan selamat Pak Bang, saya memperoleh nilai yang bisa tertinggi pada skala I sampai A, dan Bapak A. Tapi juga selamat bekerja keras lagi Pak, ya, memperbaiki kekurangan, membetulkan kesalahan, nanti hasil betul-betul. Ya, tidak harus sempurna, karena kesempurnaan yang dari Allah mendekati sempurna itu hasilnya. Si konsumen yang membaca itu nanti bisa memahami dengan jelas. Saya rasa itu Pak dari saya, Pak Dr. Zain, ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, kepada Bapak Dr. Selamat sudah menyampaikan kata selamat kepada Pak Ridwan, melengkapi kebahagiaan Pak Ridwan. Pak Ridwan juga ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup sidangnya. Silakan Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Zain, yang saya hormati Bapak Selamat, yang saya hormati Bapak Miftah. Syukur alhamdulillah, walaupun kami belum selesai sepenuhnya Pak di sini, namun kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Zain yang kita membimbing dengan telaten kepada kami, bahkan kami 2 atau 3 kali bertemu dengan Bapak Zain. Juga kepada Bapak Selamat, terima kasih yang telah meluangkan waktu menerima WA kami untuk memberikan masukan kepada kami. Juga kepada Pak Miftah, terima kasih banyak kepada Miftah. Semoga dengan ilmu-ilmu yang kami dapat dari beliau-beliau bermanfaat dan barokah bagi kami. Tiada kata-kata yang perlu saya sampaikan, Pak. Cuma saya menyampaikan
sampaikan kepada beliau-beliau semuanya, mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih Bapak Zainuddin, terima kasih Bapak Samad, terima kasih Bapak Miftah Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali ya kepada semua yang ada di ruang Zoom ini, terutama kepada yang terhormat Bapak Dr. Miftah Munir, Bapak Dr. Selamat di tengah-tengah kesibukannya punya kesempatan menunaikan tugas-tugas di Pasca Sarjana Universitas Piraraja. Kepada Pak Ridwan, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Ya, tolong apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau tadi ditindaklanjuti, dikerjakan ya, terutama isinya. Saya ingatkan sekali lagi Pak Ridwan punya kewajiban untuk publikasi di jurnal. Jadi tolong disiapkan artikelnya untuk dipublikasikan di jurnal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh program Pasca Sarjana. Pak Ridwan ya, siap ya? Ya, insya Allah Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua Dewan Penguji, pada Pak Ridwan. Ya. Semoga semuanya walafiat, diberikan kesempatan nanti kita ketemu. Ya, kalau sudah sembuh. Amin. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.